Informasi lainnya pemirsa, seorang pelatih futsal di wilayah Cilengsi, Bogor, Jawa Barat diduga ditangkap polisi dan ia diduga terbukti mencabuli sebanyak 15 korban sejak tahun 2018 lalu. MN alias Gopal Junior, pelatih futsal anak-anak sekolah, ditangkap petugas Satreskrim Polres Bogor. Sosok pelatih cabul ini sempat viral di mana percakapannya dengan korban tersebar di media sosial. Korbannya diketahui berjumlah 15 orang. Dan inilah bukti percakapan Gopal kepada beberapa anak didiknya. Mereka tak lain adalah para pemain futsal yang dilatih oleh MN di sejumlah sekolah berbeda. MN melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018 dengan cara membujuk korban membelikan sepatu futsal serta sejumlah uang. Mengiming-imingi dengan memasukkan si korban sebagai tim inti di dalam tim futsal tersebut. Bahkan diiming-imingi juga diberikan uang, kemudian sepatu, kaos, dan fasilitas yang menarik bagi korban. Karena posisi pelaku sebagai pelatih dari futsal di beberapa sekolah. Kini polisi tengah mendalami aksi bejat pelaku untuk mencari korban-korban lainnya, mengingat MN melatih futsal di berbagai sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan terkini kasus pencabulan yang diduga dilakukan pelatih futsal di Bogor, Jawa Barat? Kami ajak Anda untuk berbincang dengan AKP Ita Puspitalena, Kepala Seksi Humas Polres Bogor. Selamat petang, Bu Ita. Selamat petang, Pak Ken. Ya, Bu Ita, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai kasus ini, Bu. Betul ada pelatih futsal yang kemudian mencabuli siswanya, begitu, Bu? Kami luruskan dulu ya, Mbak. Betul ada pelatih futsal, bukan mencabuli, tapi dia memberikan atau mengirim foto-foto porno kepada anak didiknya. Jadi sampai saat ini belum ada pencabulan. Artinya pelaporan yang masuk ke Polres Bogor sejauh ini seperti apa, Bu? Dugaan pencabulan atau adanya foto-foto yang disebarkan melalui grup? Sampai saat ini dari Polres Bogor sudah melakukan penyidikan kepada pemeriksaan kepada si pelaku atas nama MN. Kemudian dari MN ini memberikan nama sebanyak 15 anak, itu memberikan foto-foto yang bersifat pornografi. Nah, untuk pencabulan sampai saat ini belum ada korban yang dicabuli, dan sampai saat ini pun belum ada korban yang laporan ke Polres Bogor. Kami hanya meminta keterangan dari anak-anak yang diduga 15 orang dikirim foto-foto porno. Oke, Bu Ita, 15 siswa ini mengirimkan foto kepada pelatihnya, foto-foto porno ini. Apa yang diminta oleh pelatihnya sebenarnya, Bu, sehingga mereka mengirimkan foto-foto ini? Ini maksudnya pelatihnya itu mengirimkan foto kepada anak didiknya. Oke. Ya, kepada 15 anak didiknya. Nanti apabila si anak didiknya memberikan foto alat kelaminnya yang si anak tersebut kepada si pelaku, nanti dia akan diiming-imingin, dibeli uang, dibeli sepatu, dibeli kaos yang branded. Oke, artinya tadi Ibu katakan dari junior pelatih ini kemudian memberikan kepada si pelatih nama-nama 15 siswa. Akhirnya ada pertukaran foto. Foto-foto itu spesifikasinya apa saja, Bu, pornografinya? Tapi yang anak-anak yang dikirim foto ini tidak mengirimkan ya, tidak membalasnya. Oke, satu pun tidak ada yang merespon, Bu? Tidak ada yang merespon satupun. Jadi si pelaku ini hanya mengirimkan foto-foto dan mengajak kepada anak-anak tersebut ketemuan di mana gitu. Kami sama yang 15 anak ini hasil dari keterangan mereka sampai saat ini tidak direspon. Oke.
Eh, Ya. Ini kan dari sekolah yang berbeda ya Bu, artinya secara keseluruhan mereka menerima foto-foto ini yang ditujukan dari si pelatih kepada anak-anak ini, sebenarnya tujuan dari si pelatih ini apa? Tujuan dari pelatih itu dia hanya ingin memuaskan rasa apa namanya ya Mbak, rasa birahinya mungkin. Jadi anak-anak supaya timbul rasa apa ya Mbak, rasa kepuasan dirinya gitu loh Mbak, dengan mengirim foto-foto itu kepada anak-anak. Oke, Bu Ita, apakah juga sudah dilakukan pemeriksaan kepada pelaku? Ditemukankah kemudian adanya tindakan penyimpangan seksual artinya dari pelaku ini? Di hasil pemeriksaan kepada si pelaku mengatakan pada dia saat SMP dia juga pernah menjadi korban sodomi Oh, oke. gitu. Menurut pengakuan pelaku ini dia sudah melakukan hal-hal seperti ini sudah sejak lama Bu? Menurut keterangannya sekitar tahun 2018-2019 kalau nggak salah. Oke, selama 2018 sampai sekarang cukup panjang waktunya Bu. Berarti juga sudah cukup banyak siswanya yang kemudian dimintai foto dengan modus yang sama dan semuanya sesama jenis, Bu Ita? Iya, sesama jenis. Perkara sesama jenis. Oke, untuk range umur dari anak-anak ini umur berapa Bu? Kurang lebih sekitar umur 15 sampai 17. Oke. Dan akhirnya Bu, kasus ini terungkap seperti apa? Apakah kemudian laporan ini datang dari korban, kita bisa bilang artinya siswa-siswa yang berada di klub futsal itu? Jadi penyidik dengan adanya berita viral di media sosial, kemudian kita minta keterangan kepada si yang menyebarkan atas nama DT, kemudian dari mana sumbernya foto-foto itu ternyata dia lihat dari chatting anak-anak yang memberikan melalui WA ya, diberikanlah kepada si DT. Kemudian hasil dari minta keterangan itu, dia menyebutkan bahwa pelaku yang menyebarkan foto-foto kepada anak didiknya yaitu seorang pelatih futsal atas nama MN. Kemudian kita langsung jemput ke rumahnya untuk mintai keterangan. Kita bisa melakukan penangkapan, kemudian kita periksa. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dia menyebutkan ada 5 foto itu disebarkan kepada 15 anak menurut pengakuannya. Nah, sampai saat ini kami masih melakukan pengembangan, Mbak. Oke, Bu Ita, artinya sejauh ini dari proses yang tengah dilakukan, apakah bisa dikatakan bahwa sudah ada korban dari pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual? Sampai saat ini belum ada, karena belum ada laporan. Sampai saat ini tidak ada korban yang melaporkan kepada penyidik Polres. Baik. Terima kasih AKP Ita Puspitalena, Kepala Seksi Humas Polres Bogor, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, Bu.